Halo, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Mas Eko. Alhamdulillah, gimana kabarnya Pak Ustadz? Halo. Ya, halo. Jelas suara saya terdengar? Ya, jelas Pak Ustadz. Ya, ini Mas, suara Mas Eko di sini agak putus-putus. Oh, berarti ini Halo. ini. Hah? Berarti sinyalnya kurang baik ya, itu ya. Gak tahu, kalau saya dengarnya nggak bagus di sini, kurang jelas. Atau Mas di dalam rumah ya? Di dalam rumah atau gimana? Iya, di dalam rumah. Kalau agak keluar dikit misalnya biar sinyalnya lebih jelas gimana? Ya. Ya. Halo? Gimana? Udah. Halo? Iya. Oke, Mas Eko sekarang di Banjarnegara. Ya, saya di Banjarnegara ini masih seperti yang dulu di kota sendiri. Oke, Banjarnegara, Pak. alhamdulillah udah jelas sekali suaranya. Ini lagi di luar ya berarti ya? Iya, ya, ini udah di halaman. Ya, Oke, di samping. Mas Eko, udah lama nggak kedengaran kabarnya selama ini ngapain aja sih? Gini Pak Ustadz, sebetulnya dulu saya sibuk itu, alhamdulillah Allah nitipin rumah buat saya, saya dititipin rumah oleh Allah, alhamdulillah dalam waktu sekitar 8 bulan ini baru selesai. Terus kemudian waktu itu kan HP-nya yang lama, HP saya error kayak gitu, gara-garanya itu pas main off-road itu biasa hobi saya nge-trail itu nyemplung kali Pak. Oh, gitu. Ya. Sekaligus nomornya juga sekaligus ganti semua berarti. Iya, nomornya itu ternyata lapisan emailnya yang itu yang seng warna kuning itu kayaknya rusak. Terus saya ganti nomor, terus HP itu diperbaiki. Setelah jadi ya HP itu saya sedekahkan ke adik. Oke. Ya. Nanti masuk jam kerja jam berapa ya? Saya sih ini karena kondisi masih Corona. masih zona kuning di daerah kami. Saya jam 9 harus sampai ke tempat kerja. Saya biasanya setengah 8 dari sini, dari rumah. 1 jam perjalanan, nanti setengah jam kita siap-siap di sana untuk melakukan aktivitas persiapan kerja begitu Pak Ustadz. Oke deh, mungkin wawancaranya singkat aja dulu ya, karena mau buru-buru kerja kan. Nggak apa-apa sih, saya setengah 8 juga nggak apa-apa. Ini masih setengah jam, kan udah mandi, udah siap-siap. Oh, udah selesai. Oke. Paling ya kan, sekitar 15 sampai 20 menit lah, nggak apa-apa ya. iya, saya kan bangunnya kan itu alhamdulillah sudah 1 tahun, walaupun nggak 1 minggu full. Saya biasa jam 2-3 malam saya bangun, minum air putih hangat, lalu saya mandi itu, kelihatan bagus sekali. Sesuai sunnah Rasulullah kan kayak katanya sebelum subuh itu baik untuk kesehatan. Ternyata alhamdulillah itu memang benar apa adanya, begitu Pak Ustadz. Iya. Itu Mas tadi katanya dititipin rumah, maksudnya dititipin apa dikasih rumah atau bagaimana? Saya nggak ngerti dititipin rumah itu maksudnya apa? Enggak. Artinya saya dulu pengen banget punya rumah setelah saya nikah. Saya kan programnya pengen punya rumah gitu. Terus saya dongkong sholawat gitu. Sejak itu dulu waktu testimoni itu saya terus saja dongkong sholawat, istighfar, sedekah dan tahajud serta yang lain-lainnya. Tujuannya ya pertama satu dulu saya pengen punya rumah gitu. Alhamdulillah doa saya terkabul. Doa dari saya, istri, anak-anak, terutama dari orang tua, dari ibu kayak gitu. Jadi sekarang udah tinggal di rumah sendiri ini? Alhamdulillah ini bulan sudah jadi. Alhamdulillah sudah ditempati beberapa bulan yang lalu Pak Ustadz. Itu boleh diceritakan secara singkat, itu maksudnya bisa beli rumah itu bagaimana, atau ada yang ngasih uang atau bagaimana, atau gajinya dinaikin atau bagaimana? Untuk beli rumah sebetulnya kan saya kerja diangkat ASN itu kan sejak dulu saya testimoni itu ya, terus aku nabung dan lain sebagainya. Kemudian istri juga alhamdulillah diterima kerja juga di Kementerian Sosial. Alhamdulillah saya dan istri itu bekerja semua, dan ya sedikit-sedikit di samping untuk keperluan rumah tangga saya nabung. Kebetulan saya beranikan diri, anak-anak mulai besar, udah mulai sekolah, sehingga saya harus bisa cepat
buat rumah sebelum anak-anak besar gitu. Alhamdulillah ya dengan modal berapa lah, sekitar 200 apa berapa. Terus di tengah perjalanan gitu loh, sempat saya kehabisan dana. Terus saya nggak takut karena rezeki itu milik Allah. Saya camkan sholawat, istighfar, kemudian sedekah, dan saya upayakan saya berbakti sama orang tua. Pokoknya amalan-amalan yang baik-baik sekali semua lah. Saya tuh tujuannya ya cuma satu. Ya alhamdulillah dari keluarga sendiri, keluarga saya terutama dari ibu mertua saya itu bisa menopang sampai 300 juta itu loh. Pak Ustadz, alhamdulillah di luar dugaan itu. Masya Allah. Alhamdulillah bisa menyelesaikan rumah sampai finishing. Ini minggu kemarin baru selesai ini, rapiin plafon gitu Pak Ustadz. Oh iya, ya. Masya Allah. Ceritanya seperti itu. Oke, tadi kan saya baca ada cerita ATM terisi sendiri, itu gimana kisahnya itu tadi? Oh iya, ceritanya gini. Sebelumnya itu kan memang saya dan istri sering lihat-lihat YouTube-nya Pak Ustadz. Aku jarang komen, memang saya lihat, saya simak, saya biasanya kan lihat, simak, pelajari, nggak usah banyak tanya, praktek kayak gitu. Kalau mas saya nggak usah banyak tanya, kalau tanya nanti kalau udah terbukti gitu. Jadi tidak usah istilah dijawab kucing, gitu langsung praktek aja. Cuma memang alhamdulillah dari sekian sholawat serta amal-amal lain itu memang banyak keajaiban, tinggal kita peka saja. Cuma yang nyaris istri nggak percaya itu kan yang rekening isi sendiri itu loh. Bahkan dulu istri pernah, masa sih mas ada rekening isi sendiri, itu kan hal-hal kayaknya kayak ya goib lah itu. Ya semacam berapa persen nggak percaya gitu. Tapi kan saya jelasin yang namanya maha besarnya Allah itu kan hayakunya kan bisa merubah apa saja. Kita yakini bahwa Allah itu Ar-Razzaq kayak gitu. Nah, pas cerita itu berapa bulan yang lalu, ya dia sih sudah saya jelasin seperti itu, ya mulai gak percaya. Cuman mungkin belum ada bukti. Kalau udah percaya lah, ada bukti dan baru percaya. Terus yang kejadiannya runtutannya sebetulnya pada saat tanggal 8 pagi itu di print out BRI itu tanggal 8 pagi saya pagi seperti 8 biasa. pagi bulan ini? Jam 6 pagi tanggal 8 bulan September itu Pak Ustadz. Oke. Ya ceritanya begini, ya seperti biasa saya bangun malam sekitar jam 2.30 lah pagi hari. Terus ya biasa aktivitas mandi pagi, kemudian pakai baju terus pakai sarung, terus siapkan bubuk minyak wangi, lalu kita mulai tahajud, terus nanti ditutup witir, kemudian saya tunggu azan subuh sambil istighfar, sholawat, gonta, ganti hanya 2 amalan itu. Kemudian ketika mulai terdengar azan subuh, saya siap-siap ke masjid, lalu masukkan itu sedekah subuhnya. Nah pada saat sedekah subuh itu saya berangkat subuh, di dompet saya itu uangnya 6.000 Pak Ustadz. Ya 6.000 rupiah, yang 5.000-an itu uang kertas coklat, yang 1.000-an itu koin. Nah saya juga sempat panik, aduh ini saya mau jamaah subuh, rutin sedekah subuh, ini uang tinggal 6.000, yang 1.000 apa yang 5.000, ini godaan setan. Saya ambil, saya bismillah, ambil semua, ambil yang 5.000, ambil yang 5.000, yang 1.000 koin itu disisakan di dompet. Saya bawa 5.000, pas subuh itu saya masukkan ke kotak infak sedekah subuh, ke kotak infak sedekah subuh. Kemudian saya sholat qobliyah, kemudian qobliyah subuh, kemudian di antara itu waktu saya adzan dan iqamah saya berdoa terus agar saya kesehatan, diluaskan rezekinya dan lain sebagainya. Pokoknya minta sebanyak-banyaknya. Terus saya makmum. Setelah itu saya pulang ke rumah seperti biasa, setiap pagi itu habis subuh saya baca surat Al-Waqiah itu Pak Ustadz. Nah, selesai Al-Waqiah itu selesai saya terus ini sholawat lagi bersama istighfar sambil jalan pagi. Itu saya kan rutin pagi jalan kaki sekitar 20 menit ya gitu, sambil bawa headset itu ya, sambil sholawatannya itu kayak yang lagi viral kan Ujung Bustami Cirebon itu, saya lihat terus itu yang ada setan belak gitu. Ya saya lagi suka nadanya itu yang sholawatnya yang viral di tempat kerja saya kan, sholawatnya Ujung Bustami yang hajar setan belak gitu. Saya lagi ngapalin, saya ngapalin itu pakai headset. Sambil nyanyi bersolawat sampai headset sambil jalan santai gitu.
setelah pulang, dari jalan santai pagi itu, ibu saya bilang, anu kok, ibu lagi nggak punya uang, tolong belikan pulsa 10.000 ya. Saya sempat mikir, uang tinggal 1.000 di dompet, ibu saya minta pulsa 10.000, udah nggak usah banyak tanya. Kalau ibu minta apa itu saya sanggupi, walaupun keadaannya saya nggak ada seperti itu, saya sanggupi aja lah, karena ini bakti sama orang tua ini pasti nanti ada hikmah yang besar. Aku bilang, sebentar ya Bu, saya beli sebentar lagi ya gitu. Ibu tenang. Pada saat itu juga adik saya mau ke luar kota, Pak Ustadz, mau ke Jogja. Terus pada saat itu udah siap-siap, nggak berani bilang, terus cuma senyum-senyum. Saya tanya mau kemana? Ke Jogja Mas. Udah punya uang belum buat saku? Punya, berapa? 150. Nanti tak tambahin 200.000 ya. Kenapa? 200.000. Ngapain? Terus saya ini ke adik untuk ke Jogja sih, mau ke Jogja. Enggak, maksudnya tadi kan keputus Mas. Jadi tadi Mas bilang punya uang nggak 150, terus setelah itu tadi keputus, jadi saya tanya lagi. Iya, jadi pas tanya ke adik punya uang nggak mau ke Jogja, punya 150.000 Mas. Ya sudah, tunggu nanti ya, saya tak pinjam uang itu istri, nanti kamu tak kasih 200.000 ya Wi. Terus jawab, terus jawab, iya Mas, terima kasih. Terus aku bergegas temui istri, Mak, maaf ya, kamu punya uang nggak? Ada itu di rekening masih 2.400.000 kayak gitu bilangnya. Aku pinjam 400.000 ya Mak, yang 200 buat itu bekal adik ke Jogja, kemudian nanti sisanya buat beli pulsa dan untuk uang saku saya kerja ya Mak. Oh ya silahkan, ini ATM-nya, ini passwordnya. Terus saya bergegas ke itu, ATM kan sekitar 3 kilo itu Pak dari rumah saya. Ih, jauh. Kalau naik motor berapa jam? Berapa lama? Sekitar 10 menit. Oh, 10 menit, oke. Ya, terus aku langsung ke ATM, bawa itu kartu ATM, terus saya ke sana. Saya nggak cek saldo, langsung katanya kan istri udah jelas ini 2.400.000 kayak gitu. Iya. Langsung saya tarik 400.000. Kertasnya itu hampir saya buang loh Pak Ustadz, mau saya buang di tong ATM. Nah terus enggak, ini harus saya ambil sebagai bukti, nanti saya laporkan ke istri bahwa saya ambil 400, sisa 2 juta ya gitu. Nah pada saat saya udah keluar, saya lihat lagi mau masukkan ke dompet itu, print out ya ATM-nya, loh ini jadi 600. Tapi setelah saya amati, loh itu 6 juta bukan 6, harusnya sisanya 2 juta kan. Halo, kan 2 juta. Mas, tadi halo. Tolong, tadi agak keputus-putus, itu tadi saldonya terlihat di print out berapa ya? Di print out di 6 juta, harusnya kan 2 juta Pak Ustadz. Terlihat 6 juta, seharusnya kan 2 juta gitu ya? Ya harusnya 2 juta, tapi setelah saya lihat itu jadi 6 juta, berarti bertambah jadi 4 juta Pak Ustadz. Berarti ada yang masuk 4 juta gitu ya? Berarti ada yang masukin 4 juta, itu sih nggak dari mana, aku juga nggak percaya, bahkan sempat sukun pada istri saya pulang, itu saya cerita sama istri, nah kamu bilangnya kan uang saldo 2.400.000, masa saya ambil 400, tinggalnya 6 juta kayak gitu. Istri juga nggak percaya pada saat itu. Terus dia lihat, ini buktinya yang bilang gitu. Iya, dia malah sumpah-sumpah, bener Mas, saya nggak bohong, saya nggak pernah berbohong, jujur uang 2.400.000. Nah, ini buktinya. Masalah uang dari mana sih? Ayo kita cek lagi. Akhirnya saya boncengan sama istri sama anak ke ATM lagi Pak Ustadz untuk ngecek. Ya terus itu benar-benar 6 juta, bahkan langsung saya petik 3.500.000 itu Pak Ustadz. Langsung diambil duitnya 3.500.000. Iya, langsung saya ambil 3 juta. Jadi biar posisinya dari 2.400.000 di ATM saldonya kayak gitu normalnya kayak gitu. Kan tadi uang 2.400.000 kan? Iya. Gitu. Terus dicek nggak mutasinya? Misalkan kalau kita ada M-Banking kan kelihatan tuh mutasi, siapa pengirimnya itu yang 4 juta, ada nggak dicek? Tidak ada sama sekali, tidak ada sama di SMS bankingnya itu, HP istri saya juga nggak ada laporan, di buku juga nggak ada, itu benar-benar masuk dari mana itu? Tapi kalau ke bank, udah datang ke bank belum menanyakan langsung? Belum pernah? Belum pernah.
Oh, Kayaknya kalau ada transfer, kayaknya itu sampai masuk gitu Pak Ustadz. ada SMS masuk ya kalau ada transfer masuk. Iya, tapi nggak ada laporan, nggak ada dari mana itu nggak ada. Oke. Terus Mas bilang nggak inilah ATM Teresa sendiri sama istrinya. Berarti udah yakin sekarang istrinya tuh. Gimana? Ya setelah kejadian itu saya jelasin nama. Ya kalau apa namanya dahsyatnya itu memang demikian, itu jangan terus itu apa namanya testimoni banget. Memang banyak sih ada anggota yang istilahnya ya, tapi begitu itu kan apa haknya Allah. Saya percaya Allah. Halo, putus-putus loh Iya. Mas. Jadi saya ini nggak jelas suaranya tadi. Gimana ya caranya Iya, supaya iya. nggak putus-putus ya? Ini memang agak aku di desa jadi Hah? susah. Ya ini agak sinyalnya gitu Ustaz. Iya. Tadi itu ngomongnya tadi terputusnya kan pada saat ngomong ke istri, ngomongnya apa tadi? Waktu mau ngomong ke istri. Gimana kita? Waktu ngomong ke istri tadi menjelaskan tentang inilah kedahsyatan salawat itu gitu loh. Iya ya seketika itu dia tertunduk bahwa benar-benar percaya. Bukti gitu Pak Ustaz. Oh iya, Masya Allah, luar biasa ya. Iya itu baru percaya, sebelumnya ya. Nggak percaya. Tapi ya masa sih ada rekening ditransfer sendiri. Oke. Nonton tapi setelah kejadian baru percaya gitu Ustaz. Boleh tahu nggak Mas Eko tuh satu harinya salawat berapa kali sih kalau dihitung per harinya gitu? Kalau saya yang pakai digital posisi rumah lagi santai, lagi nonton TV selawat. Lagi ini santai lagi. Kalau berangkat itu saya jujur untuk selawat biasanya kalau 1 jam ya jangan sampai 3.000-an apa ya. Pakai selawat apa? Jibril bukan? Atau yang lain? Ya kemudian saya istighfar, kalau berangkatnya saya pakai sholawat. Kumpulin saya tadi ya sekitaran istighfar masuk berangkat. Halo. So, Tadi saya tanya salawat yang dipakai salawat apa Mas? Salawat Jibril atau salawat apa? kalau lebih ini sholawat ya, kemudian sholawat yang Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad yang sallallahu ala Muhammad, kemudian selain bapak Sayyidina Muhammad, terus itu sholawat yang udah sallallahu ala Muhammad Allahumma ya Rabb gila salim kayak gitu. Aduh, ini kebetulan memang sinyalnya nggak bagus, ini putus-putus terus. Udahlah, mungkin ada waktu yang lebih bagus kita apalagi sambung lagi wawancaranya Mas ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Eko. Semoga Allah berikan kita banyak keberkahan selalu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih sudah menghubungi saya Pak Ustadz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah tadi wawancara saya dengan Mas Eko. Sebenarnya Mas Eko ini sudah lama saya kenal ya, karena sudah pernah 2 kali juga bertestimoni di channel YouTube saya, waktu itu dengan menggunakan audio, dan baru kali ini sih saya wawancara beliau. Tapi tadi ada agak sedikit putus-putus ya, tapi semoga teman-teman bisa paham, karena kan tadi pembicaranya kalau putus pun saya ulangi, saya terjemahkan lagi gitu, jadi jelas ya insyaallah. Mudah-mudahan dengan segala kekurangan audio ataupun wawancara saya ini, tapi juga menambah motivasi kepada teman-teman agar semakin giat untuk berselawat. Jadi ATM Teresa sendiri itu memang kedengarannya gaib, aneh gitu, tapi apa sih yang tidak mungkin terjadi kalau Allah menghendaki? Kalau kita mengatakan itu tidak masuk akal, memang tidak masuk akal, karena yang namanya keajaiban ya memang tidak masuk akal. Kalau masuk akal bukan keajaiban namanya ya. Dan karena hal-hal yang ajaib itulah makanya saya selalu menayangkan
testimoni keajaiban salawat. Kalau hal-hal yang biasa-biasa saja terjadi yang lumrah kita rasakan, ya saya juga untuk apa juga menayangkannya gitu ya teman-temannya, agar dapat dipahami. Dan teman-teman bisa langsung mengirimkan testimoni sebanyak-banyaknya ke channel YouTube saya. Silahkan kirimkan ke 0812 771 62924, nomor WA 0812 771 62924. Insya Allah saya akan segera menayangkannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.